Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di video pembelajaran untuk praktikum geologi struktur. Ini modul kedua, video ketiga. Ini merupakan video bagian terakhir untuk modul ini. Jadi kita akan bahas lebih lengkap lagi terkait dengan ketebalan dan kedalaman. Jadi memang awalnya ini merupakan satu modul tersendiri, tapi karena memang ada beberapa penyesuaian, jadi kita akan coba gabungkan atau kita fitkan dalam satu modul, yaitu modul 2. Nah, sebelum teman-teman mulai, teman-teman silakan simak video pembelajaran terkait dengan ketebalan kedalaman dan juga contoh-contoh soalnya seperti di link yang sudah ada begitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari layar teman-teman semua ataupun bisa klik di link deskripsi di bawah berikut begitu ya. Oke, baik. Saya rasa teman-teman sudah tahu ketebalan dan kedalaman karena sudah masuk ke mungkin sekarang udah tahun kedua ya. Sebenarnya secara idealnya sudah belajar pendahuluan tentang ilmu kebumian. Saya rasa teman-teman sudah mengerti apa itu ketebalan dan apa itu kedalaman dari suatu lapisan. Nah, akan saya coba highlight sedikit saja. Jadi ketebalan itu ya kalau kita bisa bilang ketebalan itu ya benar-benar seberapa tebal ya si lapisan tersebut ya ketebalan namanya juga. Jadi, nah yang jadi permasalahan adalah bagaimana sih sebenarnya mengukur ketebalan? Mungkin kita bayangkan seperti gambar A. Gampangnya kan begitu ya. Ketika ada suatu litologi ya kita ukur aja seperti gambar A. Nah, kalau misalkan dipnya nggak horizontal seperti gambar A, seperti gambar B aja. Ya, ngukur ketebalannya tinggal apa? Tinggal tinggal tarik aja secara horizontal meteran begitu ya. Nah, ini namanya pengukuran langsung, baik horizontal maupun vertikal. Tetapi pengukuran ini hanya bisa dilakukan ketika dipnya 0 atau 90. Lantas, ketika kita mengukur di lapisan batuan yang memiliki nilai dip tidak 90 atau tidak 0, misalkan let's say lapisan batuannya memiliki nilai dipnya 30 derajat begitu ya. Nah, gimana? Apakah kita tarik meteran? Biasanya orang-orang tarik meteran aja, Pak, seperti ini. No, ini bukan ketebalan. Ini adalah lebar jadinya ya. Ini adalah lebar dari lapisan tersebut begitu ya. Nah, ketebalannya yang mana? Yang T2 tetap ini. Nah, biasanya kalau misalkan kita ke lapangan, kita bisa menggunakan tongkat ukur atau yang kita kenal dengan Jacob staff yang buat mengukur ketebalannya kira-kira berapa kita sesuaikan dengan dipnya dari suatu lapisan tersebut. Nah, ini yang kita bisa lakukan secara langsung di lapangan. Begitu ya. Tetapi ada beberapa hal, ada beberapa kondisi di mana kita memang nggak bisa mengukur di lapangan. Makanya kita menyesuaikan dengan eh, menyesuaikan dengan lintasan kita, dengan pita ukur kita yang kita tarik mungkin tidak tegak lurus terhadap strike kita dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya sebagai seorang eh, geologis begitu ya untuk mengukur ketebalan karena beda 1 cm beda 2 cm itu akan sangat berpengaruh apalagi nanti teman-teman kalau bahasnya sedimen stratigrafi itu akan sangat berpengaruh sekali sama halnya dengan orientasi orientasi pengukuran 1 derajat 2 derajat itu sangat berpengaruh sekali kan bahkan kalau yang muslim kiblatnya kan sekian derajat ya ke arah Ka'bah gitu ya kalau kita geser sedikit 10 derajat ya kita geser selesai gitu ya kita nggak ke Ka'bah nanti sholatnya gitu ya jadi pentingnya pengukuran secara akurat begitu nah ini kondisi-kondisi ketika pengukurannya dilakukan tidak langsung, jadi ada beberapa rumus teman-teman semua, jadi bisa disesuaikan. Sebenarnya kalau kita bayangkan ini sebenarnya trigonometri sederhana aja sih sebenarnya. Trigonometri sederhana yang nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi masalahnya seperti apa. Nah, kita lihat gambar yang sebelah kiri. Ini merupakan penampang untuk mengukur ketebalan. Jadi pada gambar di samping teman-teman diketahui ada 3 kasus ya. Yang pertama ada yang di paling kiri begini ya, di mana ada kemiringan gitu ya, ada lapisan batuannya seperti ini. Jadi kalau yang gambar sebelah kiri ini lapisan batuannya searah dengan kemiringan, tetapi slope dari kemiringan morfologi itu lebih besar daripada dip dari litologinya, maka akan menghasilkan rumus seperti ini. Nah, lalu yang kondisi yang kedua seperti gambar yang bagian atas, jadi dip dari lapisan dan kemiringan dari morfologinya itu berbeda arahnya.
gitu. Lalu yang bagian yang ketiga yang sini, dip dari lapisan itu lebih besar daripada kemiringan dari morfologinya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan rumusnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat simbol-simbolnya, ini simbol-simbol delta seperti ini seperti ini merupakan simbol dip ya, nilai kemiringan. Lalu kalau H ini merupakan panjang secara horizontal. Kalau nilainya V, tentunya ini berbicara terkait dengan kedalaman lapisannya. Lalu kalau T, ini nilai ketebalan asli dari suatu lapisan begitu. Nanti ada juga pengembangannya seperti ini S itu berarti panjang atau kemiringan semu ya, panjang kemiringan atau ketebalan semu dalam ini mungkin kemiringan ya, dalam ini kemiringan. Lalu yang alfa ini adalah sudut kemiringan atau slope dari suatu lerengnya ini begitu. Nah, seperti itu jadinya gambarannya, dan kalau kita coba perdalam lagi, seperti memiliki kedalaman, kita bisa menggunakan alignment nomograf namanya ataupun suatu kurva nantinya. Nah, dengan cara perhitungan geometri yang dapat diperhatikan ialah kemiringan lereng, teman-teman perhatikan dari morfologinya, kemiringan lapisan, dan juga jarak jurus dari singkapan ke titik tertentu. Nah, ini juga pendekatannya walaupun nomenklaturnya sedikit berbeda. Yang jelas nanti ada nilai dipnya sama ya. Di sini ada kemiringan lapisan, ada nilai M merupakan jarak dari singkapan ke titik tertentu, dari misalkan dari sini ke titik yang dituju seperti di bagian ujung sini, lalu ada nilai D-nya yaitu mungkin kedalaman tertentu begitu. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Begitu. Oke. Lalu kita akan coba masuk. Nah, di sini kita masuk yang namanya alignment monograph. Jadi nanti di sini ada misalkan teman-teman biasanya gini. Ada lapisan batuan dengan kemiringan atau ya dengan kemiringan sebesar let's say 50 derajat dipnya begitu ya. Dan jarak dari permukaan tersebut atau distance atau jarak H-nya begitu ya, nilainya 200 meter. Nah, tentukan kedalamannya. Nah, biasanya kita menggunakan alignment monograph seperti ini. Jadi kita tarik nanti keluar nilai 240. Tetapi saya katakan ini kurang menarik ya, maksudnya kurang digunakan lagi. Jadi lebih banyak orang-orang menggunakan kurva kedalaman seperti gambar ini. Nah, di sini cukup menarik begitu ya, karena kita akan cukup spesifik penggunaannya karena nggak biasa. Nah, ini teman-teman pastikan dulu ngerti artinya apa. Thickness itu artinya ketebalan, depth itu artinya kedalaman, distance artinya jarak, dan deep artinya kemiringan. Nah, nanti di sini ada penyesuaian. Nah, teman-teman mau mencari apa? Mau menghitung ketebalan? Boleh, kita bisa menggunakan required thickness. Ini menghitung untuk mencari nilai ketebalan. Mau mencari nilai kedalaman, teman-teman bisa menggunakan required depth. Mau cari distance, teman-teman bisa menggunakan required distance. Dan kalau ingin mencari kemiringan lapisannya, teman-teman bisa menggunakan required depth. Dengan catatan data-data ini minimal memiliki 2 catatan. Nah, ini contohnya yang nomor 1, given depth and deep. Jadi teman-teman dengan menggunakan data deep dan data kedalaman, teman-teman bisa menentukan ketebalan. Contoh lain, misalkan nomor 8. Given deep and thickness. Artinya dengan nilai deep dan thickness, kemiringan dan ketebalan, teman-teman bisa menentukan distance suatu lapisan batuan. Nah, bagaimana cara menggunakannya, Pak? Nah, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kurva kedalamannya tadi, teman-teman. Jadi, kita punya kasus begini. Punya bidang kemiringan dengan nilai 60 derajat, artinya deep 60 derajat dan kedalamannya 600 meter, begitu ya. Berapa ketebalannya? Nah, yang dicari adalah ketebalan, maka kita mencari yang required thickness. Data yang tersedia adalah kemiringan dan kedalaman. Jadi depth and deep begitu ya. Nah, di sini ada gambar kurvanya, ada ilustrasi kurvanya, dan di sini ada nilai deep, berarti teman-teman bisa tandai, berarti deep itu miring begini. Dan ada nilai kedalaman juga 600 meter. Nah, sini ada tulisannya depth, teman-teman. Jadi depth itu direpresentasikan dengan nilai seperti ini ya, nilai begini. Begini. Nah, oke, lalu kita bisa next. Nah, ini nilai depth-nya 6 ya. Ada nilai depth-nya 6, dalam ini mungkin 600 ya, jadi dikali 100 aja, 6 gitu ya. Dan nilai deep-nya
60 derajat di seperti ini ya. Nah, langkah pertama teman-teman silakan tarik garisnya. Nah, ini di garis yang representasi dengan dipnya. Lalu teman-teman silakan dari 6 ini ikutin lengkungannya, ikutin kurvanya. Karena ini di sini kan ada nilai depth, dia mengikuti kurvanya di sini ya. Teman-teman bisa ikutin kurvanya nah di bagian sini seperti itu. Nah, lalu apa namanya? Lalu nanti kita bisa lihat ini ada penyesuaian di bagian sini dan nanti akan ada di bagian sini di bagian 3 begitu ya. Dan ketebalannya adalah 300. Kok 300, Pak gitu ya. Nah, lihat di sini di poin di ini ya. Read thickness, length of dash line. Jadi bukan di titik ini, tapi panjang dari garis ini. Nah, panjangnya kan ke sini. Panjangnya berapa sih? Kita lihat aja bagian sini kan. 1, 2, 3. Nah, nilainya adalah 300 meter. Begitu. Ini contoh pertama. Kita lihat contoh kedua, yaitu tentang kedalaman. Nah, kita bisa lihat ini required depth, berarti kita ingin mencari kedalaman. Jarak dari singkapan 700 meter, berarti distance-nya 700 meter. Kita gambar di sini. Kemiringan 35,5, oke lah, let's say 35 gitu ya. Jadi kita bisa tarik di sini 35, di sini distance-nya di sini 7, maka kita bisa lihat di sini. Nah, kita read depth-nya, berarti kan kita lihat kedalaman 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti inilah ya nilainya 500 meter. Nah, simpel seperti itu ya. Nah, lalu ini soal latihannya rekan-rekan, jadi silakan disesuaikan. Di sini ada kondisi ketika kita punya bidang dengan kedudukan 60 derajat strike-nya dari north to east, lalu ada dip-nya 45 derajat south east dengan ketebalan 200 meter. Nah, berarti kita punya nilai dip dan punya nilai ketebalan tuh, ya. Ada skalanya 1 banding 10.000 dalam sebuah penampang vertikal dari barat timur dari sebuah tambang. Jadi dia punya kemiringan 60 derajat, tetapi dipotongnya bukan 150 derajat. Biarkan kalau misalkan mau true deep kan 150 derajat dipotongnya dong. Tetapi ini dipotongnya adalah barat timur. Jadi dia akan menunjukkan nilai apparent dip tuh nanti di sana. Nah, tentukan lebar singkapannya, yang kedua adalah apparent dip-nya, benar apparent dip-nya, lalu ketebalannya, ketebalan semu dan lebar singkapan semunya. Singkat cerita teman-teman nanti akan melihat bagian seperti ini. Ini ilustrasinya, teman-teman bisa perhatikan. Bahwasanya ini adalah diagram atau blok diagram tadi dari ilustrasi yang tadi. Nah, silakan teman-teman gambarnya. Kita udah tahu ketebalannya berapa, 200. Kita tahu arah bidang perlapisannya berapa. Teman-teman yang ditugaskan adalah mencari nilai H-nya, nilai apparent dip-nya, nilai V-nya, nilai ketebalan semuanya dan nilai lebar singkapan semuanya. Nah, teman-teman bisa gambarkan seperti ini. Tentunya di sini ada nilai apparent dip, di sini ada nilai lebar singkapan semuanya dan ini nilai adalah kurang lebih seperti ketebalan semuanya. Nah, cara penyelesaiannya kita bisa selesaikan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara model ortografi seperti yang ada di video pembelajaran sebelumnya yang saya share linknya. Ya, atau menggunakan proyeksi segitiga seperti ini ya. Jadi kita menggunakan trigonometri dalam hal ini begitu. Nah, kita bisa lihat teman-teman semua. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Jadi langkah awal teman-teman kan sudah punya nilai ketebalan tuh 200 meter. Nah, kita bisa menggunakan kurva yang tadi. Teman-teman mau cari apa? Lebar singkapan. Berarti kan bisa kita katakan itu bicara distance berarti ya. Kita bicara distance tertentu. Nah, kita bisa sesuaikan dengan gambar ini. Jadi teman-teman bisa gunakan kurva yang H begitu ya, di mana nanti akan ada lebar singkapan itu kita sesuaikan dengan kurva ini. Singkat cerita kita akan menemukan nilai H sama dengan 300 nanti. Teman-teman silakan coba sendiri di kurvanya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara mencari apparent dip. Nah, apparent dip ini dicari dari penyelesaian masalah yang sebelumnya teman-teman sudah selesaikan sama-sama dengan Asprak di struktur bidang yang pertama. Ada 3 masalah, sama-sama menyelesaikan masalah apparent dip. Teman-teman silakan gunakan itu. Atau kalau kita lihat dengan tabel yang ada, di sini ada tabel apparent dip, teman-teman. Nah, ini adalah nilai dip sebenarnya. True dip-nya di sini. Nah, ketika sudut antara garis strike dan
penampangnya itu tidak tegak lurus, maka kita sebut sebagai strike angle di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini arah bidang pelapisannya N60 derajat is. Sedangkan penampangnya adalah N90 derajat is yang barat timur tadi gitu ya. Nah, berarti selisih antara strike dengan nilai penampangnya adalah 30 derajat. Berarti kita bisa katakan strike angle-nya itu 30 derajat. Maka kita bisa tarik true dip-nya tadi berapa? True dip-nya teman-teman bisa lihat 45 derajat. Maka dia akan berada di bagian salah satu ini. Nah, ketika 30 strike angle-nya 30, kita bisa lihat di sini nih. Ini 30, kita geser ke sini sampai atasnya 45. Singkat cerita di bagian sini ya. Di sini di 26,6. Maka kita bisa tulis apparent dip-nya adalah 26,6 derajat begitu. Nah, lalu ketebalan semuanya seperti apa, Pak? Ketebalan semu itu seperti dari V begini ya. Nah, rumusnya gampang, teman-teman bisa kaji juga di rumus-rumus sebelumnya. Singkat cerita, cos dari apparent dip itu sama dengan nilai ketebalan dibagi dengan nilai ketebalan semu ya. Nilai ketebalan asli dibagi nilai ketebalan semu. Maka V-nya sama dengan T atau ketebalan itu dibagi dari cos apparent dip trigonometri. Jadi menghasilkan nilai 223,675 meter singkat cerita seperti itu. Lalu kalau misalkan lebar singkapan seperti apa, Pak? Ini berhubungan dengan nilai H-nya. Di mana H aksen seperti ini dihubungkan dengan penampang. Kita punya nilai strike-nya sekitar 60 derajat ya. Berarti di sini 60 derajat, maka di bagian sini itu berarti nilainya 30 derajat. Seperti hukum segitiga 30 derajat, di sini 90 derajat, maka di sini nilainya pasti akan 60 derajat. Nah, nilai H aksen itu singkat cerita rumusnya seperti ini. Nilai H sin 30 derajat sama dengan H dibagi H aksen. Maka H aksen itu sama dengan H dibagi sin 30 derajat. Sin 30 derajat kita tahu nilainya setengah. Jadi H atau 300 dibagi dengan setengah, maka nilainya 600 meter. Nah, ini cara penyelesaiannya dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Begitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan cara ini atau dengan tabel ini ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Baik, ini mungkin akhir dari video. Di sini akhir dari video pembelajaran kita. Sisanya nanti akan ada exercise. Sampai jumpa di pekan depan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.